Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. وهدنا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Bapak-bapak, tuan rumah yang bertuah, dan seluruh jemaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mari terus kita bersyukur kepada Allah. Sungguh kita sadari begitu besar nikmat dan karunia Allah. Allah curahkan bagi kita semua nikmat kesehatan, nikmat rezeki, keringanan langkah iman dan Islam. Alhamdulillah, sampai pada sore hari ini kita masih diberikan Allah ridhanya, yakni sayangnya. Kalau sudah kita dapatkan ridha Allah, pasti kita akan dapatkan barokahnya. Apa itu barokah? Manfaatnya. Yang insya Allah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah, yang kemuliaan Ramadan ini belum ada dirasakan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah, dengan bersyukurnya kita tersebut menyadarkan diri kita begitu besar Allah berikan sayangnya kepada kita berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan ini semua tercatat sebagai amal ibadah bekal kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka satu kalimat yang singkat, ulama hikmah memberikan nasihat. Aqwal quwwah, sekuat-kuatnya kekuatan. Qalabtaka nafsaka, mampunya engkau mengalahkan nafsu. Sekuat-kuatnya kekuatan, mampunya kita mengalahkan hawa nafsu kita. Bagi diri kita masing-masing, bulan Ramadan ini sebagai wadah bulan tarbiyah. Maka ketika sahabat bertanya kepada Abbas radhiyallahu anhu, min ayyi syuhuri afdal, bulan apakah yang paling afdal, paling mulia? Sayyidina Abbas menjawab,
bulan Ramadan. Sayyidina Ali berkata kepada sahabat, kalau kalian tanya kepadaku, bukan itu yang aku jawab, tapi sama maksud tujuannya. Bulan yang paling afdal adalah di mana pada bulan tersebut seorang hamba Allah mampu mempergunakan waktu itu semata-mata mengabdikan diri kepada Allah. Indahnya kaji sufi, kaji tasawuf, jamaah dimuliakan Allah. Kita mengaji ini, ustadz dihadirkan, bukan ustadz itu menceramahi jamaah saja. Yang sebenarnya adalah ustadz itu mendakwahi dirinya terlebih dahulu dan mengajak pada kita semua, usikum wa nafsi bittaqwallah, diri pribadi dan jemaah, yuk sama-sama. Ini ngaji kita ini ya. Terkadang kala yang menyampaikan itu yang ditikamnya luar, dihantamnya luar, berbicara nafsu. Karena kita tidak ada jaminan jamaah dirahmati Allah. Kurang hebat apa Imam Al-Ghazali, tapi dari mulutnya berkata, wahai murid-muridku, kalian hafal Al-Quran, hafal riwayat hadis, tapi belum tentu keikhlasan hati kalian lebih hebat daripada orang yang berada di pelosok kampung di sana. Pinta olehmu doa akan mereka. Kurang apa lagi? Apa maksud daripada kalimat Imam Al-Ghazali berkata seperti itu? Memberikan pengajaran bahwa kita ini hamba Allah, tidak ada yang patut untuk disombongkan, dibanggakan. Tidak ada. Yang ada adalah ketika engkau diberikan nikmat oleh Allah, dapat sungguh menghadapkan dirimu kepada Allah, dapat sungguh engkau mengabdikan dirimu kepada Allah, dapat sungguh engkau mentakzimkan perintah Allah. Yang pertama kau tumbuhkan adalah syukurmu kepada Allah, yang harus kau rasakan dalam hatimu, yang betul kau tanamkan dalam hati sanubari. Hati sanubari dalam ilmu tasawuf dikatakan hati ruhaniyah rabbaniyah. Di sana telah tempatnya. Zahirnya dua jari di bawah rusuk kiri, hati. Tapi bukan hati darah yang membeku ini, tetapi hati yang tertuju kepada di dalam tersebut itu. Allah letakkanlah tempatnya, tempat jalan untuk mengingat Allah. Maka Imam Al-Ghazali berkata, ruh, akal, nafsu, hati sama itu. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Bagaimana engkau memandikan ruhmu? Kata ulama tasawuf, ini biasa diamalkan oleh tariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Memandikan ruh bukan dengan kita siramkan air, tapi disiramkan dengan air taubat dan inabah. Taubat dan diiringi dengan penyesalan.
penyesalan yang sungguh. Yang ditumbuhkan dari taubat adalah kesadaran. Maka banyak orang yang bertaubat tapi nggak sadar. Makanya dalam syairnya yang singkat, Abu Nawas memberikan nasihat. Fardun 'alan nas ayyatubu, lakin tarkidz dzunubi aujab. Manusia wajib untuk bertaubat, akan tetapi meninggalkan dosa itu yang lebih wajib. Ramadan ini tempatnya. Kita memandang Ramadan tidak seperti pandangan mereka yang juga ada mengambil satu dalil, walaupun dalil itu dhaif. 10 malam pertama malam rahmat, 10 malam kedua malam maghfirah, 10 malam ketiga itqan minan nar. Kita enggak menuju ke sana, tapi kita simpulkan sajalah, yakinkan Ramadan itu berisikan rahmat Allah, berisikan maghfirah Allah. Kalau dua hal tersebut kita dapatkan, insya Allah itqun minan nar. Itulah yang kita munajatkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Lihat munajatnya itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Apa makna bersaksi? Aku i'tikadkan, aku yakini, aku nyatakan Allah la ma'bud illallah, la maqsud illallah, la mawjud illallah. Itu yang terutama. Astaghfirullah, sadarkan diri kita hamba Allah yang banyak salah. Mahallul insan khata'un aw nisyan, manusia tempat salah, tempat lupa. Makanya kita meminta ampun pada Allah. Maka dengan sungguh kita melazimi taubat wal inabah, melahirkanlah wiqayah. Wiqayah itu terpelihara. Makanya ketika awak beristighfar, astaghfirullahalazim, pandang itu mata, ulangi lagi, astaghfirullahalazim, terus ulangi, pandang telinga, tangan, kaki, perut, terus yang 7 itu kulit jasad. Adukan pada Allah, minta ampunkan pada Allah. Jemaah dimuliakan Allah, pada pandangan tasawuf, penyebab utama menghilangkan istiqomah amal, berkah amal, yang paling ringan ghadab, marah. Makanya puasa ini kan menahan. Itu pandangan tasawuf. Pada pandangan fikih, marah itu mesti. Kenapa mesti? Kalau nggak ada marah, nggak ada hukum jinayah. Ya, kembali kepada fikih. Ada hukum kisos nanti dia. Mesti ada marah. Ini dia. Pada hukum fikih, pada fikih, pada tasawuf bersikap. Apa yang kau marahkan? Marahmu itu diselimuti oleh nafsu. Karena orang yang kuat itu yang mampu mengalahkan nafsunya. Orang yang kuat itu orang yang mampu
mampu mengalahkan nafsunya. Itu dikatakan orang yang kuat. Pada pandangan tasawuf. Maka ketika dia melihat sesuatu, apapun yang terjadi, ia baikkan dulu hatinya. Ia kembalikan dulu kepada yang menjadikan. Ini dikatakan makam fana, syuhudul kathrah fil wahdah. Memandang apa saja yang banyak di atas dunia ini tertuju kepada yang satu. Tertuju pada yang satu. Kita lihat betapa lemahnya kita. Jangankan mengangkatkan beban, terkadang kala membukakan kelopak mata itu pun bisa kita tidak sanggup pada satu ketika. Mana kuat kita? Mana kuat kita itu? Pada pandangan tasawuf, ya. Pada pandangan ketauhidan. Kemudian udah dibaikkannya hatinya, didudukkannya, karena dia masih berada di alam dunia ini, ia wajib jalankan syariat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau ajak kebaikan, engkau cegah atas kemungkaran. Lantas Pak, bagaimana kemungkaran? Rasulullah juga memberikan satu pengajaran. Mar'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kau lihat satu kemungkaran, cegah dengan tanganmu, cegah dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati', kalau kau tidak sanggup, fa bilisani, cukup kau nasihati saja. Dan itu juga fa illam yastati', engkau tidak sanggup, fa biqalbi, cukup dengan hatimu. Engkau berdoa, engkau mengadu kepada Allah. Tapi ingat bahwa adhaful iman, ini selemah-lemahnya iman. Ya. Kita sadarkan diri kita adalah lemah. Tidak akan mampu kita berbuat iman dan taat, nggak akan mampu meninggalkan kufur dan maksiat kecuali Allah berikan pertolongan pada kita. Itulah yang selalu kita ucapkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pada hari ini ya, kita sampaikan kajian menantang nafsu di bulan Ramadan ini dalam pandangan ilmu tasawuf dan tauhid, dan dalam pandangan ilmu fikih di tengah-tengah khalayak ramai ini. Sehingga kalau sudah duduklah hati kita, apapun yang terucap dari mulut, tentunya itu yang dikehendaki Allah. Tapi kalau ini nggak ada duluan, yang ada adalah keakuan, itulah yang banyak terjadi. Yang mungkin saja kita ketika itu, ketika nyata menyatakan satu kebenaran, seolah-olah engkau itu benar, orang itu yang salah. Itu yang terjadi. Tetapi ketika benar hatimu, ketika kau nyatakan itu benar, bukan benar dirimu, tapi Allah yang telah benarkan engkau, dan kau menyampaikan kebenaran dari Allah menuju kepada saudara. Lihat bahasanya, meluruskan hati, meluruskan hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kalaulah kita sikapi dengan sungguh-sungguh, kita renungkan dengan kajian-kajian tasawuf ini, rasa-rasanya macam takut kita cepat kali pun buka puasa ini, cepat kali pun berbuka ini.
Karena orang ahli hikmah, dia akan selalu berbicara kepada dirinya sendiri. Nafsu, ketika kau bisikkan ke dalam hatiku, aku lapar, aku haus, dia bertanya kembali, lapar itu apa? Haus itu apa? Tanya kembali. Karena banyak orang yang di luar sana nggak makan-makan, nggak minum-minum, nggak bilang haus dia, biasa saja. Ada nggak Pak? Siapa contoh? Orang sakit, betul nggak? Ya kan? Terbaring. Padahal pernah sakit, terbaring. Ya sekarang. Sampai-sampai kadang-kadang nengok makan tuh muak ya. Pernah nggak? Pernah Pak kan? Kayaknya kita lihat nasi itu. Sebenarnya Allah berikan nikmat. Kalau kita paham, kalau ketika itu dengan Allah nikmat hidayah, yang timbul adalah nasi. Bukan engkau mencukupkan nikmat dalam hati, bukan. Tapi engkau ada sebagai adat. Engkau sebagai adat menegakkan hukum adat. Ada kenyang karena ada makan. Adanya lapar ketika tiadanya makan. Tapi bukan engkau menentukan kenyang itu. Kembali kepada hukum fikih. Tauhid. Hukum ada. Nah, ini dia Pak. Baru tahu kita itu. Ketika kita kenal diri kita ini adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang hina, hamba Allah tidak punya kekuatan apapun. Nanti ketika saatnya kita sudah terbaring kaku, telinga masih bisa mendengar, masih bisa, bahkan merasakan haus bisa, tapi engkau tidak bisa makan minum ketika itu. Engkau akan merasakan haus yang hebat, engkau merasakan lapar yang hebat. Tapi ketika hidupmu dipenuhkan ingatmu kepada Allah, dipenuhkan taubatmu pada Allah, ketika saat itu nantinya engkau tak akan merasakan lagi lapar, engkau tak akan merasakan haus tentang dunia. Tapi engkau haus, engkau akan haus, tapi haus dengan sayangnya Allah. Rindu engkau ketika itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna yang selalu dikatakan oleh ulama-ulama sufi, mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum mati. Kau sadarkanlah itu. Kau hamba Allah yang akan bakal kembali kepada Allah, yang selalu kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah yang akan bakal kembali pada Allah. Renungkan, engkau dikeluarkan ke atas dunia ini tanpa membawa dosa, tanpa membawa dosa. Engkau dimuliakan ketika itu, diazankan, didoakan. Tapi ketika kita akan balik, kenapa kita pura-pura lupa? Kenapa kita pura-pura lupa berlindung kita pada Allah? Disitulah dituntut kita wajib untuk bertaubat. Sunnah mengucapkan istighfar, tapi wajib untuk bertaubat. Disini Bapak. Jangan rahmati Allah. Insya Allah kalian singkat bermanfaat bagi kita semua. Karena setelah jam pas melihat kita, mudah-mudahan berkat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.